Ayo kita pulang dari sini. My Prince, emang lo mau bawa bokap lo kemana? Emang kalian masih ada rumah lagi? Tenang aja. Bokap gue masih ada. Iya, Pangeran mau nganterin Om ke kantor Om yang lama. Om mau tidur di sana. Nah, iya kan Pangeran? Asal lo tahu ya, Tak. Hal kecil di mata lo bisa jadi hal besar di mata gue. Dan kalau lo cuma mikir ini semua hal yang biasa aja, ya udah terserah. Gue ngerti lagi sama lu, Cik. Kalau lu nggak berubah, sikap Arnold itu bakal jadi toksik di hubungan kita. Usus goreng. Putri, Usus goreng lo kenapa usus goreng? Gue udah gak sabar pengen tarung sama Rizky di ring. Biar dia bisa jauh dari usus goreng. Kalau perlu, dia menghilang dari kehidupan Putri selamanya. Kenapa, Tak? Hah? Kenapa lagi muka lu kayak gitu? pusing gue mikirin Citra. Gue juga break dulu lah. Oh, oke. Bagus. Break aja semuanya. Ran, lo mau ngapain? Biarin Putri istirahat. Jangan ganggu Putri. Yang pertama, siapa lo ngatur-ngatur gue? Dan yang kedua, gue gak mau ganggu kok. Gue cuma mau ngeliat kalau usus goreng itu baik-baik aja atau enggak. Biarin Putri istirahat. Lepasin tangan lo. Itu bukan soal ngatur. Tapi ini demi kebaikan Putri. Biar dia bisa lepas dari semua masalah yang lo kasih ke dia. Paling nggak untuk sementara. Maksud lo apa sih ngomong kayak gitu? Lo masih belum nyadar-nyadar juga. Lo pikir Putri bisa sampai kayak gini gara-gara siapa? Putri sampai ngedrop kayak gini gara-gara ngambil double job itu gara-gara siapa? Putri diancam sama bokap lo. Itu gara-gara siapa? Bahkan Putri diancam sama bokapnya Mel. Itu gara-gara siapa? Itu semua gara-gara lo. Jadi please, gua mohon sama lo jauhin Putri. Karena ini semua demi kebaikan Putri. Lo mau ngomong apapun sekarang, itu gak berarti apa-apa. Yang berhak nentuin siapa yang jauhin Putri atau enggak, itu nanti. Setelah kita fight di atas ring. Jadi mulai hari ini, sampai di hari dimana kita fight di atas ring, nggak ada yang berhak ngatur-ngatur harus jauhin Putri atau enggak. Paham? Usus goreng lo gak apa-apa? Lo udah baikan? Apa lo masih pusing? Gue anterin ke dokter ya? Gak usah. Makasih.
Gue cuman gak mau kalian ribut. Jadi mending lo pergi deh, tinggalin kita di sini. Gue dari tadi salah fokus terus. Tote bag lo lucu juga. Beli di mana? Ini tuh hadiah, jadi kalau lo beli 12 piece mie sedap cup selection Korean spicy soup bisa dapat gratis 1 tote bag kece itu. Gue pengen dong. Ya udah buruan lo beli mie sedap cup 12 piece. Belinya di mana? Bisa dicek di Instagram mie sedap cup @miesedapcup. Tadi lo bilang lo mau makan yang kuah-kuah pedes gitu kan? Gimana kalau kita makan mie sedap cup varian baru? Mie sedap cup selection Korean spicy soup. Mau. Yang baru, mie sedap cup selection Korean spicy soup. Minyak kenyal dan gak gampang ngembang. Ini mie instan pertama yang level pedasnya bisa lo atur sendiri. Gampang lagi. Di packnya udah ada 2 bubuk cabai. Nah, kalau gue sih cukup 1 bubuk cabai aja, biar pedas nikmat. Kalau gue sih suka pedas, jadi gue bakal tuang 2 bubuk cabe biar pedas gila. Yuk, makan yuk. Sedap banget, pedasnya juara. Belum lagi format cup seperti ini. Praktis, bisa dinikmati di mana aja dan kapan saja. Iya dong, rasa enak Korean ramyeon banget. Udah praktis, dijamin kuah pedasnya juara. Kuah pedasnya mantap jiwa. Sikap usus goreng sekarang dingin banget ke gue. Apa bener? Dia udah gak mau kenal lagi sama gue. Bahkan dia lebih milih Rizky daripada gue. Tapi enggak. Gue gak akan nyerah buat lo usus goreng. Sekarang lo boleh jauhin gue. Lo boleh cuekin gue. Lo boleh lebih milih Rizky daripada gue. Tapi gue akan fight buat lo. Kita lihat aja nanti. Gue akan buktiin ke semua orang di atas ring tinju. Kalau gue bukan cowok yang lemah, cowok yang manja, cowok yang nyusahin lo doang. Tapi gue buktiin sama lo usus goreng. Tapi gue juga cowok yang rela fight buat lo. Apapun akan gue lakuin buat lo usus goreng. Lo lihat aja nanti. Mungkin emang udah seharusnya lu jauhin Putri. Supaya semua masalah ini selesai.
kalau lu tetap nekat deketin Putri, gue yakin banget bakal semakin banyak orang yang kena imbasnya. Masalah ini tuh nggak bisa lu anggap sepele kayak gini. Apa lu nggak lihat apa yang terjadi sama bokap lu sekarang? Dan gue yakin itu belum apa-apa, Ran. Sekali lagi gue tekesin sama lu. Kalau lu tetap mau deketin Putri, masalahnya bisa makin kacau. Terus gue harus gimana gitu? Berpuluh-puluh tahun gue hidup di bawah bayangan bokap gue. Dan sekarang, pertama kalinya dalam hidup gue ngelakuin sesuatu yang gue suka. Sesuatu yang gue rasa bener. Sekarang apa itu salah? Gue ninggalin itu semua. Gue keluar dari zona nyaman gue supaya apa? Supaya gue kejar kebahagiaan gue. Dan gue tanya sama lo, apa itu salah? Karena gue tegesin sama lo, gue gak akan berhenti sampai gue dapet kebahagiaan gue. Dan gue baru sadar, kalau ternyata selama ini, kebahagiaan yang gue cari itu adalah lo, usus goreng. Karena itu, gue gak akan pernah lepasin lo. Gue minta tolong sama kalian berdua. Kalau mau, gue butuh kalian cariin tempat. Somewhere yang agak jauh dari kota, supaya gue bisa thai boxing sama Rizky. Apa lo bilang? Jangan bilang lu mau thai boxing sama Rizky cuma gara-gara mau rebutin Putri. Iya. Mau, gue butuh kalian cariin tempat. Somewhere yang agak jauh dari kota, supaya gue bisa thai boxing sama Rizky. Apa lo bilang? Jangan bilang lu mau thai boxing sama Rizky cuma gara-gara mau rebutin Putri. Iya. Emang kenapa? Lu masih nanya emang kenapa? Gue gak ngerti lagi sama lu. Akal sehat lu tuh di mana sih? Emang harus buat lu adu jotos sama Rizky buat rebutin Putri? Gak ada cara lain? Terus gue harus apa, Gi? Lo bilang ke gue sekarang gue harus apa? Cuman ini satu-satunya cara supaya Rizky bisa jauh dari Putri. Gue gak ada cara lain, Gi. Kalau lo ada cara lain silahkan. Gue siap kok mendengar. Gak ada kan? Gue bikin janji sama Rizky. Siapapun yang kalah di pertarungan nanti harus segera jauhin Putri. Ya cukup fair sih taruhannya. Cuma gue gak nyangka aja Ran, sekarang lo jadi bucin gini ke Putri. Intinya, kalian mau bantuin gue atau enggak? Iya nanti kita bantu, ntar kita cariin lokasinya. Ya udah. Sekalian tak, kalau lo ada instruktur Thai boxing atau studio Thai boxing yang lo tahu bisa gue pakai buat latihan, boleh lo kasih tahu. Gue juga mau latihan kayaknya nih. Lumayan ada beberapa hari buat latihan. Ada sih. Emangnya lu maunya kapan? Sekalian aja nanti gue daftarin. Ntar juga gue anterin lu nih. Ya, gue juga pengen cari kegiatan lain gitu daripada mikir Citra mulu, pusing gue. Ya udah besok gimana? Aman, ntar gue kabarin temen gue. Thank you ya, Tak. Jauh. Satu lagi, Tak. Jangan sampai ada yang tahu soal ini. Apalagi Putri. Gue nggak mau dia tahu kalau gue sama Rizky mau fight. Oke. Childish. Terserah lo mau ngomong apa. Ini harus lo lakuin.
Bos, ini duitnya buat apaan? Daddy, Hai. You look so happy. Ada apa? guess what? Tadi aku anterin Om Alex ke rumah sakit. Dia sadis juga ya, bisa sampai bikin Om Alex babak belur kayak gitu. Keren. Kamu ngapain nganterin Alex ke rumah sakit? Percuma lah Dedi bikin dia susah. Untuk apa? Ya nggak apa-apa lah, Dad. Tugas Daddy aja yang ngancurin Om Alex. Kalau aku pura-pura baik depan Om Alex biar Om Alex pikir tuh aku baik. Kalau misalnya aku jahat kan nanti yang ada Om Alex ilfeel sama aku dan nggak bolehin aku sama pangeran. Iya nggak? Aku jadi merasa sudah kelewatan. Bikin hidup Alex hancur cuman gara-gara ingin menuruti kemauan Mel. Tapi semua sudah terlambat. Gak mungkin juga kalau tiba-tiba aku baik sama Alex. Bisa-bisa Alex jadi ngeremehin aku. Dad, kayaknya aku berubah pikiran deh. Waktu itu kan aku minta Daddy jangan terlalu tekan Om Alex. Kalau sekarang aku mau Daddy tekan Om Alex terus sampai dia nggak bisa apa-apa. Nanti pas dia udah jatuh, aku bakal acting pura-pura baik ke dia, biar Om Alex sama Pangeran berutang budi sama aku. Gimana, Dad? Oke banget kan ide aku? I'm so tired today. Dedi istirahat dulu ya. See you tomorrow, honey. Bye. Bye-bye. Daddy nggak asik banget sih. Om Jojo, emang Daddy habis ngapain seharian sampai capek kayak gitu? Ya Pak Bos kerja lah non. Tahu sendiri kan Pak Bos kan super sibuk. Werawiri, metang sini, metang sana. Ini aja baru meeting sama orang Dubai. Terus, itu amplop apa isinya? Kok jadi gelagapan gitu sih? Apa? Ini ganjilan mobil non. Soalnya tadi mobil mundur-mundur non. Makanya Om Jojo ganjal pakai ini. Bentar ya non ya. Om Jojo parkirin mobil dulu. Bentar ya. Ganjelan mobil? Gue nggak yakin deh. Ini pasti Om Jojo bohong. Sebegitu galaunya lu gara-gara Citra. Tahu nih Ci, belakangan ini si Citra sikapnya berubah mulu. Gak kayak Citra yang gue kenal. Iya, gue paham. Tapi gue gak berniat untuk menggurui lu nih. Sejauh yang gue tahu, kalau kita menghadapi cewek yang lagi ngambek, itu harus dengan kepala dingin. Kita nggak boleh ikut emosi. Karena yang udah-udah, kalau kita ikut emosi, hubungannya malah makin hancur, bukan malah makin baik. Enggak lah. Ya itu sih saran aja dari gua. Ya udah, daripada lu galau, bete, mau gak ngemil Roma Arden? Seriusan lu? Iya dong. Tadi sebelum gua ke kafe, gua tuh sempetin ke warung buat beli Roma Arden cookies. Ya cookiesnya unik, renyah, dan coklatnya lumer. Mau gak? Mau. Mana? Ada. Voila, Roma Arden cookies. Cookiesnya renyah dan manis coklatnya pare. Lu emang sohib gue banget, paling tahu cemilan kesukaan gue. Apalagi yang paling enak nih, Roma Arden. Ya walaupun gue lagi galau kayak gini. Ya udah, biar lu gak galau, kita makan Roma Arden. Oke. Makan yuk. Roma Arden cookies coklatnya lumer banget, bikin gue nagih. Nih apalagi selalu bikin gue happy dan enjoy banget. Ya walaupun gue lagi galau kayak gini. Iya emang paling bener banget deh, Roma Arden ini juga bisa jadi obat galau. Karena cookiesnya itu renyah, coklatnya lumer, dan manis coklatnya itu pas. Dijamin bikin kita ketagihan. Makan lagi yuk? Iya dong, harus kita habisin. Gue belum pernah ngerasa secapek ini sebelumnya. Semoga gue selalu diberi kekuatan buat jalanin semua ini. Demi ibu. Gue gak tahu apa jadinya hidup gue tanpa Rizky.
Dia udah banyak banget bantuin gue. Makasih ya Ki, buat semuanya. Put, lo nggak ketiduran kan? Enggak. Takutnya lo ketiduran lagi. Ntar kan nggak lucu kalau lo jatuh. Sini tangan lo. Om Jojo, Ya non. Om Jojo kayak ngehindarin aku gitu sih. Ada yang diumpetin ya? Enggak, siapa bilang? Bohong. Terus Weru. ini mana ganjelannya nih? Loh, Katanya mau ganjel. udah barusan buang tadi. Buang kemana coba? Sono no, jauh. Terus tugas yang aku suruh mana? Udah tahu belum? Siapa perempuan yang lagi deket sama my daddy? Om Jojo, kok kegelagapan gitu sih? Jawab dong. Apa jangan-jangan Om Jojo belum cari tahu ya? Om Jojo udah nggak nurut sama aku lagi. Enggak non, bukan gitu. Terus apa dong? Ya udah, nanti aku bilangin Dedi suruh pecat aja Om Jojo. Aduh non Mel, gini loh non ya. Om Jojo itu udah anggap non Mel itu seperti saudara Om Jojo sendiri. Dikit-dikit mau pecat, dikit-dikit mau pecat. Tega banget sih non sama Om Jojo. Habisnya sih Om Jojo nggak CS lagi sama aku. Ya. Bye. Bukan gitu. Non Mel. Aduh, non Mel jangan begitu dong sama Om Jojo. Aku merasa kelakuan Mel semakin kelewatan. Aku nggak bisa terus-terusan nurutin kemauan dia. Yang makin lama makin gak masuk akal. Apa yang harus aku lakuin supaya Mel nggak bertindak semakin jauh? Kalau Pak Raymond tuh sampai rela nyakitin orang lain demi untuk mengikuti kemauan anak Bapak, Pak. Itu artinya Pak Raymond setuju kalau anak Bapak itu berbuat tidak baik loh, Pak. Anak kita tuh tergantung cara kita mengajarkan juga memupuk mereka dari kecil, Pak. Kalau kita ajarkan mereka hal yang baik, anak kita pasti bakalan jadi anak yang baik. Tapi kalau dari kecil kita pupuk, kita ajarkan hal yang tidak baik, Bapak bisa bayangkan kan anak kita bakalan jadi seperti apa? Kalau untuk masalah anak perempuan yang Bapak bilang sudah merebut pacar anak Bapak, saya rasa Bapak tuh harus mendengar dari dua sisi kalau Bapak memang ingin melakukan hal yang lebih lanjut ya Pak. Karena nih Pak, jujur setelah Bapak cerita kalau Bapak udah menekan anak perempuan itu, saya tuh sangat merasa prihatin ya Pak ya. Karena saya nggak bisa bayangkan kalau saya jadi ibu anak itu. Saya pasti bakalan sedih, Pak. Apalagi kalau saya tahu yang melakukan itu orang dewasa. Yang seharusnya sudah bisa berpikir juga bertindak dengan bijaksana kan, Pak? Oh ya, saya jadi ingat masalah anak saya. Anak saya itu ya setiap ada masalah, dia itu seringkali diem, bahkan gak cerita sama saya, Pak. Kalau saya tanya, yang ada dia seringkali bilang dia itu gak ada masalah. Padahal saya tahu dia ada masalah. Dan itu jujur buat saya sedih ya, Pak. Karena saya gak bisa bantuin apa-apa. Karena dia gak cerita apa-apa ke saya. Ngurusin anak remaja itu benar-benar complicated ya, Bu. Apalagi tanpa seorang sosok istri. Saya benar-benar kewalahan dibikinnya. Iya, memang setiap anak makin dewasa, masalah mereka itu pasti bakalan makin banyak, Pak. Yang penting, mereka harus belajar untuk bisa selesai masalahnya sendiri. Dan kita juga sebagai orang tua
harusnya nggak ikut campur. Pak Remon tuh boleh memanjakan anak. Tapi Bapak harus ingat ya Pak, jangan sampai itu merugikan anak Bapak sendiri. Juga merugikan orang lain. Cuma Bu Nawang yang omongannya bisa menghipnotis pikiranku. Aku memang membutuhkan sosok Bu Nawang untuk jadi pendamping hidupku. Dan aku yakin sekali, kalau Bu Nawang bisa jadi ibu sambung yang baik untuk Mel. Dan Mel pasti akan jadi anak yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Put. Bu. Put, Ibu tuh khawatir loh lihat kamu belakangan ini. Kamu tuh berangkat pagi, pulang malam. Terus kecapean kayak begini kan. Yang ada Ibu takut kamu sakit, sayang. Aku banyak aktivitas kampus yang harus diikutin, Bu. Belum lagi tugas aku juga numpuk banget dari kampus. Kalau tugas kan kamu bisa kerjain di rumah, Put. Jadi kamu juga bisa istirahat di rumah. Ibu selalu perhatian sama gue. Tapi gue belum bisa cerita semua ke ibu. Malah gue harus bohongin ibu. Tapi gue juga gak mau kecewain ibu. Put, Ibu tuh bisa dengerin suara hati kamu loh. Kamu lagi ada masalah ya? Ibu bisa dengar suara hati aku. Ibu tuh gak perlu dengerin suara hati kamu. Dari Ibu ngeliatin kamu, Ibu tahu kalau kamu tuh ada masalah. Karena kita itu punya ikatan batin yang kuat. Gue pikir ibu bisa dengar suara hati gue. Put, jujur dong ke ibu, kamu ada masalah apa sayang? Aku cuman pikirin masalah kampus, Bu. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapat nilai yang maksimal supaya aku bisa pertahanin beasiswa aku di kampus. Ibu bangga banget sama kamu. Mudah-mudahan nanti di Surabaya kamu bisa lanjutin beasiswa kamu ya. Emangnya kita jadi ya, Bu, ke Surabaya? Ibu yakin kerjaan ibu di sini gimana? Iya, Put. Ibu yakin. Lagian kan ibu tuh dapat tawaran kerja yang di Surabaya, Put. Jauh lebih bagus daripada yang ibu kerjain sekarang. Udah gitu gajinya juga lebih tinggi. Put, ibu kan udah tanya-tanya tentang kampus di Surabaya. Kampus di Surabaya itu ternyata banyak loh yang kualitasnya gak kalah sama Bunga Bangsa. Jadi buat ibu, ini peluang yang bagus juga buat kamu. Put, kamu
nggak mau pindah ke Surabaya? Minum dulu. Sini aja. Aku mau ikut aja kok sama ibu kemanapun ibu pergi. Karena aku juga yakin keputusan ibu pasti yang terbaik juga buat aku. Ibu senang. Padahal kalau gue pindah kampus, surat keterangan yang dikeluarin dari kampus pasti isinya soal pencabutan beasiswa. Dan ibu bakal tahu semuanya. Tapi mungkin kepindahan ini emang yang terbaik buat gue dan ibu. Gue gak mau kalau ibu sampai kena masalah gara-gara gue. Seandainya gue nekat tinggal di sini. Put, kenapa? Enggak bu, aku capek banget. Aku ke kamarnya mau tidur. Iya, kamu istirahat ya. Aku kasihan sih sama Alex. Tapi dalam kondisi kayak begini dia masih bikin aku kesel. Aku bantuin Alex apa enggak ya? Mama masih berhubungan sama Om Alex. Kenapa Mama nggak jawab pertanyaan aku? Iya, Mama masih berhubungan sama Om Alex. Tapi sekedar untuk kerjaan aja, nggak lebih dari itu kok. Aku harap juga begitu, Mah. Om Alex itu bukan laki-laki yang pantas buat Mama. Aku nggak mau Mama jadi terluka dan menderita kalau harus berhubungan sama Om Alex. Iya, Mama ngerti. Jadi kamu nggak usah terlalu khawatirin Mama ya. Aku masuk dulu, Mah. Ya. Atas ring nanti, gue nggak boleh kalah dari Rizky. Lihat aja Ki, gue bakal bikin lo jauh dari usus goreng. Bakal serius banget nih Ji kayaknya. Kalau gue cuma bisa berharap setelah Pangeran sama Rizky bertarung, sesudahnya ya udah nggak memperburuk hubungan mereka berdua. Apalagi nanti imbasnya ke Ben. Gue juga mikir kayak gitu. Malah sekarang jadi tambah rumit. Gue juga pikirin kayak gitu tuh Ji. Gue kira setelah Pangeran sama si Rizky ngeband bareng sama kita bakal jadi harmonis. Taunya enggak, sama aja.
Rizky kenapa sampai latihan keras gitu ya? Emangnya dia mau ikut kejuaraan kampus? Sayang. Rizky, Mama, kamu latihannya serius banget? Emangnya kamu mau ada pertandingan ya? enggak kok, Ma. Aku cuma latihan biasa aja. Oh ya, Mama udah nggak pernah ketemu lagi sama Tante Nawang. Emangnya kenapa kamu nanya begitu? Ya, kirain aku Mama masih suka ketemu sama Tante Nawang. Meskipun Tante Nawang sama Putri udah nggak tinggal di sini lagi. Dulu kan Mama juga pernah ngajak Putri makan bareng. Iya, akhir-akhir ini Mama memang sibuk sama kerjaan Mama, makanya nggak ada waktu. Mama sih pengen nanti kalau ada waktu luang mau ngajak Tante Nawang dan Putri untuk makan siang lagi. Nanti kalau Mama ketemu sama Tante Nawang, tolong jangan bilang soal kuliah aku sama Putri ya. Emangnya ada masalah sama kuliah kamu dan Putri? Beasiswa Putri kan mesti dicabut. Jadi untuk sementara waktu, Putri masih belum bisa kuliah, Ma. Ya ampun, Mama nggak nyangka urusannya sejauh itu ya. Mama prihatin banget sama Putri. Ini semua tuh gara-gara... Rizky, Mama angkat telepon dulu ya. Tapi Mama nanti langsung pergi. Kamu jangan lupa makan ya. Oke, Ma. Gue harus lanjut latihan sebelum ke kampus. Gue nggak mau kalau sampai kalah Thai boxing sama Pangeran. Put, kamu nggak ada mata kuliah pagi? Shift kerja gue di resto kan masih siang. Terpaksa deh gue bohong lagi sama ibu. Put, Jadwal kuliahku dipindah ke siang, Bu. Jadi aku belum berangkat. Ibu sendiri nggak ke kantor? ibu itu hari ini mau ngurusin berkas untuk pindah ke Surabaya. Put, kita ke Surabayanya naik kereta ya. Iya paling nggak kan bisa ngirit. Gimana menurut kamu? Boleh kok, Bu. Naik apa aja aku mau. Iya. Ya udah sarapan Gi. Ya. Apa ini waktu yang tepat ya untuk ngomong soal ajakan Pak Raymond ke Putri? Bu, Ibu nggak makan? Kamu duluan aja, nanti Ibu nyusul. Put, Ibu mau ngomong sesuatu ke kamu sayang. Boleh, soal apa Bu? Teman Ibu ngajakin kamu sama Ibu makan malam sama-sama. Dia... Teman dekat Ibu. Kamu gak keberatan kan, Put? Ya nggak keberatan lah, Bu. Ibu berhak kok mendapatkan perhatian dari orang yang sayang dan bisa jaga Ibu dengan baik. Makasih ya, Put ya. Kamu bisa ngertiin Ibu. Ya, tapi kan kita mau pindah nih Bu ke Surabaya. Nanti hubungan Ibu sama temen deket Ibu itu gimana dong? Oh, Put, kalau masalah itu, Ibu tuh udah cerita sama dia. Yang ada, dia nahan Ibu untuk tetap tinggal di Jakarta. Ibu ditawarin kerja di kantornya. Tapi Ibu tolak, karena Ibu gak mau ngerepotin dia. Lagian ya Put ya, kalau Ibu kerja di kantornya, yang ada kita bakalan jadi bahan omongan orang lagi. Aku gak nyangka, ternyata hubungan Ibu udah sedekat itu ya. Kayaknya dia orang baik ya Bu, sampai Ibu bisa nyaman cerita ke dia soal semuanya. Iya Put, dia tuh orangnya baik banget.
Makanya ibu tuh ngerasa nyaman gitu kalau ngobrol juga sharing ke dia. Jadi nggak sabar langsung ketemu sama orangnya. Kamu yakin kan udah siap? Karena kalau kamu udah siap, ibu langsung kabarin ke dia. Pasti siap lah. Ibu siap nggak? Iya, ibu siap. Ya udah ibu kabarin ya. %70 daya tahan tubuh sumbernya dari usus. Scrubber mengandung bakteri baik dan bermacam serat. Jaga daya tahan tubuh dari usus. Serius Bu? Saya nggak salah denger nih. Saya lagi nggak mimpi kan? Pokoknya ibu tenang aja, semua saya yang atur, semuanya beres. Ibu tinggal bawa diri, ibu tinggal bawa anak ibu yang cantik. Nah, nanti saya datang sama keluarga saya, kita dinner. Oke? Siap. Ya, terima kasih Bu. Have a nice day. Yes! Dad, makan malam apa, Dad? Ibu tinggal bawa anak ibu yang cantik. Nah, nanti saya datang sama keluarga saya, kita dinner. Oke? Siap. Ya, terima kasih Bu. Have a nice day. Yes! Dad, makan malam apa, Dad? Kayaknya ada yang Didi mau ceritain ya ke aku. Kok seneng banget sih habis terima telepon? Dad? Ya? Aku nungguin loh. Ata kemana ya? Kok belum kelihatan sih? Harusnya kan jam segini dia udah ada di kampus. Gue bilang berhenti tak? Gue mau pulang. Apa-apaan sih, Cit? Kok tiba-tiba minta pulang sih lu? Tak berhenti. Kalau lo nggak mau berhenti, gue bakal buka paksa mobil ini. Kalau lu nggak berubah, sikap Parno itu bakal jadi toksik di hubungan kita. Ngerti lo? Apa gue keterlaluan ya sama Ata? Cit, Putri. Gue seneng banget liat lo di kampus. Gue juga seneng banget lihat lo di sini. Cit, gue nih Putri ya. Gue mau masuk bentar. Oh iya, oke. Bentar ya, Put. Take care. Ya udah Put, kalau gitu kita kantin aja yuk. Sambil nunggu. Enggak. Gue males kalau harus kena masalah lagi kalau masuk ke kampus. Udah di luar aja. Lagian gue juga nggak lama kok. Ya udah, kalau gitu kita cari tempat buat duduk ya. Gue pengen ngobrol sama lo. Oke. Yuk. Tash, tumben banget lo bikin kue kayak gini. Awas ya kalau nggak enak. Tenang aja, gue udah siapin semuanya lengkap. Gue yakin lo pasti akan suka. Karena gue pakai luwak white coffee. Yummy. I can't wait untuk nyobainnya. Gue lihat ya cara bikinnya. Dah, di situ kita aduk deh semua sampai larut dan mengental. Wangi ya? Nih, udah jadi fla luwak white coffee. Kita dinginin dulu ya. Nah, setelah fla luwak white coffee-nya udah dingin, masukin di plastik. Terus tinggal kita masukin deh ke susnya. Nih. Tuh, gampang kan? Tara, udah jadi kue sus fla luwak white coffee. Cobain yuk. Enak banget.
Timplanya lembut, manisnya pas, dan ditambah luwak white coffee-nya berasa. Yeay, berhasil deh gue. Jadi semenjak ada kreasi menu luwak white coffee, gue jadi lebih betah di rumah. Apalagi kalau lagi nggak ada kuliah. Ya juga ya, gue jadi pengen deh bisa bikin kreasi menu luwak white coffee lainnya. Bagi ya resepnya. Siap deh, apalagi dengan luwak white coffee. The real white coffee. Ya udah yuk, kita siap-siap ke kampus. Duduk dulu ya. Jadi Put, menurut lo gimana? Sikap gue sama Ata salah nggak sih? Iya, gue bukannya posesif, tapi gue cuman gak mau tuh kalau hubungan gue sama Ata rusak cuman gara-gara orang ketiga. Dan gue gak masalahin kok hal-hal kecil. Gue tuh cuman mau perhatian dari Ata. Ya gue sih nggak bisa kasih solusi sama lo. Karena yang ngejalanin kan lo berdua. Jadi lo berdua yang paling tahu harus gimana. Saran gue sih ngomong aja dari hati ke hati. Supaya kalian bisa sama-sama saling percaya, saling ngerti, dan nggak saling posesif. Gue yakin kok kalian pasti bisa nyelesain semuanya. Makasih ya Put. At least sekarang gue udah lega, biarpun cuma sedikit. Gak apa-apa, lo bisa cerita apapun kok ke gue. Oh iya Put, masalah lo pindahan ke Surabaya gimana? Lo serius mau pindahan? Apa kata ibu ya gue ikutin aja. Mungkin itu emang yang terbaik buat kita semua. Iya sih, tapi kan ini masalah kehidupan lo juga. Jadi lo nggak boleh salah dong ngambil keputusan. Iya gue ngerti. Tapi lo tahu sendiri kan, kalau misalnya lo pindah ke Surabaya, gue pasti bakal kehilangan banget sahabat baik gue. Tapi semua keputusan ada di tangan lo. Jadi gue selalu dukung kok. Lo gak bakal kehilangan gue. Kan walaupun kita jauh, kita bisa teleponan. Bisa komunikasi. Iya juga sih. Usus goreng udah masuk kampus. Mau apa lagi? Tolong deh, gak usah bikin masalah baru. Udah lo tenang aja. Gue gak buat masalah kok. Gue mau nyapa doang. Kita lagi sama Putri. Dia masih bete sama gue nggak ya kira-kira? Kalau gue so asik, takutnya ntar Citra masih ngambek lagi. Goreng. Sengaja nungguin gue. Ger banget loh. Kenapa? Gue tahu. Lo pasti bosen kan sama kulkas? So tau banget sih. Akuin aja usus goreng, lo nungguin gue kan? Enggak. Nggak usah sok cuek deh. Fix, Ata balik bete ke gue. Dia diam aja nggak ngelihat gue sama sekali. Pergi aja yuk. Di sini auranya nggak enak. Usus goreng. Usus goreng. Woi, kenapa lo? Ada pacar malah dicuekin.
Oh, gua tahu. Pasti lagi berantem ya? Enggak, nggak apa-apa Ji, udah nggak usah dibahas lah. Kak, lo kenapa? Lo lagi ada masalah sama Citra? Kalau ada masalah itu lo selesain. Jangan diem-dieman. Lo samperin lah ceweknya. Lo lihat nih kayak gue. Tumben banget lo kayak gini, Ran. Udah buruan sana samperin. Tapi kunci mobil lo. Kunci mobil? Emang mau kemana? Udah, gue ada urusan, pinjem bentar. Gue pinjem bentar ya. Siap. Dulu gue berhasil ambil borgol security kampus. Harusnya sekarang gue juga bisa sih. Heh, kamu ngikutin saya? Bapak yang waktu itu kan? Iya. Apa kabar, sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat? Wih, seragam baru ya? Yang lama. Oh, masih yang lama? Lah, terus kalau itu? Apa itu? Borgol. Borgol? Masih borgol yang lama? Borgol baru dong. Ah, ini mah pasti borgol bohongan kan? Kalau ini seragam lama, itu juga pasti borgol yang lama. Tapi kalau borgol yang lama kan harusnya udah rusak ya, udah dipotong sama tukang las. Berarti itu borgol baru dan borgol mainan. Sembarangan aja. Kamu pikir saya punya borgol itu cuma satu? Saya punya banyak. Masa sih, Pak? Iyalah. Tapi itu kelihatannya kayak borgol bohongan, kayak mainan. Plastik ya? Asli. Plastik. Dibilang asli. Plastik itu. Kamu ngeyel ya? Nih, lihat. Perhatiin. Nih, asli. Besi. Masih nggak percaya asli? Itu borgol mainan, Pak. Dulu pas saya kecil, saya juga main kok sama beginian. Dibilang asli? No, asli kan? Beneran besi? Beneran, asli. Saya boleh coba nggak? Buat apaan? Ya mau ngetes asli atau enggak. Jangan-jangan ini palsu ya, makanya Bapak nggak berani ngasih ke saya. Nih, coba buktikan, asli kan? Asli ya? Kan? Oh iya, ini besinya keras banget lagi. Dibilang asli. Bisa buat borgol orang beneran ya? Bisa, tapi jangan, nggak boleh itu. Iya, jangan sampai. Aduh, ngomong-ngomong. Weh, Pak, ada yang ribut. Mana? Itu, Pak. Ada apa ya? Mana yang ribut? Pasti Prince bikin masalah lagi nih. Ya, saya dikerjain, Pangeran! Tunggu! Stop! Stop! Lo ikut gue usus goreng. Cari jalan lain yuk. Stop! Gue bilang, lo ikut sama gue. Gue nggak mau. Lo nggak mau? Mana tangan lo? Kenapa tangan gue? Mana tangan lo? Coba lihat. Tangan lo kenapa? Tangan gue kenapa? Lah itu, ini loh, ada masalah di sekitar... Batu bata, sumpah. Astaga. Batu bata. Situ. Sumpah gue nggak mau diborgol. Lo tuh apaan sih? Please dong lepasin. Kalau kayak gini, lo nggak bisa ngehindar lagi dari gue. Aduh, please lepasin dong. Cit. Gue lepasin setelah lo ikut kemauan gue. Jangan dipaksa dong kalau Putri nggak mau, Pangeran. Bukan. Citra, ini urusan gue sama usus goreng. Lo nggak usah ikut campur. Ini urusan gue juga.
Putri itu sahabat baik gue dan gue nggak mau lo nyakitin dia. Oh ya? Lo fokus aja ke Ata. Ata? Apa hubungannya sama Ata coba? Ata kan sahabat gue. Dan gue nggak suka ngeliat Ata jadi galau dan nggak jelas gara-gara lo. Udah deh, lo nggak usah bawa-bawa Ata di sini. Lo tuh kenapa sih nyebelin banget? Udah deh, buka borgol ini tuh sakit tau nggak sih? Nanti tangan gue biru lagi. Lo ikut gue. Gak mau. Ikut gue. Lepasin nih. Pangeran please lepasin Putri dong. Ikut gue. Jangan tambah-tambah urusannya lagi dong please. Cit! Gue serius ya. Kalau gue bilang nggak usah ikut campur, lo nggak usah ikut campur. Ayo. Tapi... Wow! Putri! Mama. Dad, kok diem aja sih? Kasih tahu aku sekarang juga siapa orang yang mau diajak dinner sama Dedi di telepon tadi. Aduh, jantung gue. Pak Bos. Pak Bos, mobil udah rapi, udah kinclong. Jadi berangkat nggak? Aduh, Om Jojo tahu juga. soal yang mananya, Non? Aduh, Om Jojo nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Pasti Om Jojo tahu kan siapa orang yang lagi deket sama Didi sampai mau diajak dinner. Om Jojo kok diem aja sih? Pasti Om Jojo tahu kan? Oh, secret ya? Kok kalian gitu sih? Jadi main rahasia-rahasiaan sama aku? Aku udah gak penting lagi di hidup Dedi. Dedi tega banget sih sama aku. Penting, Hani. Kamu jangan salah paham dulu, ya. Sebenarnya Dedi mau cerita ini sama kamu itu sejak lama. Tapi Dedi tunggu waktu yang tepat sekali. Ceritain aja, Dad. Aku gak bakal marah kok. Yang penting Dedi jujur. Please. Jangan marah ya. Please. Iya, yang penting jujur, Dad. Jangan marah ya. Ya, jujur aja. Oke, listen to me. Sebenarnya Dedi sudah kenal dengan wanita lain. Nah, dan wanita ini pingin Dedi kenalin ke kamu. Oh my god, seriusan Dad? No, big no. Yes. Nggak ada yang bisa gantiin posisi Mami. Apalagi cewek lain masuk ke rumah sini, aku belum kenal. No, listen to me, right? Enggak, Dad, enggak. Aku nggak mau perhatian Dedi jadi terbagi. Nanti Dedi nggak perhatian lagi sama aku. Apalagi dia strangers, I don't know her. Oh, Dedi nggak akan berubah perhatiannya ke kamu. Dedi, kamu tenang aja, semuanya akan sama. Porsinya akan sama. Tapi wanita ini beda sekali, Mel. Dia selalu menolong Dedi pas saat masa-masa sulit Dedi. Masa-masa sulit apa, Dad? Ya, contohnya pas kamu buta, pas saat kamu pura-pura buta, Dedi selalu cerita ke dia semuanya. Hah? Oh my god, apa? Dedi ceritain tentang itu juga. Aduh, Dad, kan aku udah bilang berkali-kali itu secret. Ya, I know, tapi Dedi nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Dedi nggak punya tempat curhat, masa curhatnya sama dia kayak jongkok, nggak mungkin. Dia beda sekali, Mel. Aduh, pokoknya kamu harus kenal dulu. Kamu harus kenal dulu baik-baik ya. Kenapa gue jadi nggak tega ya kalau lihat Dedi sedih gini? Oke, emang Dedi mau apa? Dedi, serem banget mukanya. Dedi pingin kamu kenal dulu wanita ini, ya.
lepasin gue. Cheat dong. Pangeran please lepasin. Duh, please jangan sakitin Putri dong. Asal lo tau ya, Cid. Gue gak pernah sedikit pun punya niatan buat nyakitin Putri. Justru kebalikannya. Gue akan ngelakuin apapun supaya gue bisa ngelindungin Putri. Lindungin Putri? Emang kapan lo lindungin Putri? Setahu gue hidup Putri tuh jadi kacau cuma gara-gara lo. Lo gak usah sok tau deh. Lo gak kenal siapa gue. Gue tahu lo lebih dulu daripada Putri. Dan jangan kira gue bukan saksi hidup daripada Putri. Gimana lo nge-treat Putri awal dia masuk kampus ini? Lo pikir gue lupa? Gimana lo ngebully dia? Tapi itu kan dulu, Cid. Lo tahu kan? Yang namanya orang bisa berubah. Lo lihat sekarang. Apa ada gue nyakitin Putri? Justru kebalikan. Gue akan coba ngelakuin apapun supaya gue bisa ngelindungin Putri. Lo kenapa sih? Gak usah ya. Selalu mengungkit masa lalu. Lo emang gak ngebully Putri sekarang. Tapi lo lihat dong. Orang-orang di sekeliling lo selalu ngebully dia. Dan efeknya tetap sama aja, Pangeran. Dia masih aja sampai sekarang kebully. Lo harusnya sadar. Kalau sampai sekarang hidup Putri itu selalu berantakan gara-gara lo. Prince! Prince! Stop! Prince! What are you doing? Kenapa tangan Putri kamu borgol ke tangan kamu? Pak, tolongin saya, Pak, lepasin borgolnya. Don't worry, Putri. Anton, buka borgolnya. Baik, Pak. Pak, bukain, Pak. Stop! Pak Regar, saya terpaksa ngelakuin ini. Saya nggak tahu lagi gimana caranya, Pak. Usus Goreng terus-menerus menghindar dari saya. Dia nggak mau ada deket saya. Jadi sebelum Bapak salah paham, saya nggak punya pilihan lain. Saya terpaksa ngelakuin ini. Apapun alasannya, Prince, tetap aja yang kamu lakukan ini salah. Salah. Anton, kenapa bengong sih? Buka borgolnya. Tapi, Pak. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Pak. Saya bilang, Pak Regar, what? saya nggak ada cara lain. Oke, kamu boleh kembali ke tempat. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya, Pak Regar. You're welcome, Put. Semoga Put lo gak kenal lagi masa... Kita pergi aja ya. Yuk. Permisi, Pak. Ya, oke. Usus Goreng. Prince, Goreng. Prince. Sudah, Prince. Biarkan Putri. Jangan ganggu Putri lagi. Nanti dia kena masalah lagi di kampus ini, Prince. Kenapa sih, Prince, kamu selalu bikin masalah? Nggak di rumah, di kafe, sekarang di kampus juga. Why? Kok Pak Regar gitu sih ngomongnya? Kalau gitu kan kesannya kayak saya itu sumber dari semua masalahnya Putri. Saya kan ngomong berdasarkan realitanya aja. Iya, apa yang saya lihat. Prince, harusnya kamu lebih fokus mikirin gimana caranya kamu bisa tetap kuliah. Secara uang kuliah aja kamu nunggak. Ya saya kan udah usaha Pak Regar. Buktinya saya kerja. Itu namanya apa kalau bukan usaha? Ya, tapi percuma, nggak ada gunanya, Prince, kalau kamu selalu bikin masalah. Justru salah Pak Regar. Saya kan bingung. Niat saya itu mau bantuin Putri, tapi nggak tahu kenapa selalu aja salah. Dan dia nggak mau deket-deket sama saya sekarang. I know. Prince! Kenapa lu masih gangguin Putri? Prince. What's wrong? Kenapa? Huh? You push Prince like that? Karena dia udah keterlaluan, Pak. Riz, Lo jangan kurang ajar ya. Kalau lo nggak pengecut,
lo di depan dong. Jangan bisanya main di belakang. Apa lo? Riz, tahan emosi Rizky. Guys, kalau kalian terus... Guys, stop it! Stop it, Prince! Apa lo? Riz! Kalau kalian terusin, saya yakin kalian akan dapat SP3. Come on, man. Riz, you're moving. Come on. Pergi lo sana. Prince, better you go home daripada bikin masalah lagi di sini. Please, go home. Oke? Tenangin pikiran. Udah kamu pulang. Jadi kelihatannya ngarep banget gue mau kenalan sama perempuan itu. Ya percuma juga sih gue nolak. Pasti Daddy bakal tetap nemuin dia di belakang gue. Gue jadi penasaran kayak gimana sih perempuan yang jadi pilihan Daddy. How honey? Gimana? Kamu mau kan dia dikenalin? Oke. Yes! Jangan seneng dulu. Aku belum selesai ngomong. Oke. Aku bakal turutin semua kemauan Daddy, but in one condition. One condition? What do you mean? Aku juga mau ajak Pangeran ikut dinner. Karena aku mau kenalin ke dia kalau misalnya Pangeran tuh bagian dari keluarga kita. Ya, semua balik lagi ke Daddy sih. Kalau emang Daddy nggak mau nurutin, Daddy tahu sendiri kok. Coba Daddy pikir baik-baik. Aduh, kusut nih. Kalau ada Pangeran, gimana ceritanya? Tuh, Mel. Saya juga kaget Pak Bos. Syarat dari Non Mel ini benar-benar fix Pak Bos. Masalah pasti ribet. Aduh, gimana ini pikiran saya benar-benar gak karuan. Saya udah buat Alek kehilangan segalanya, Jo. Belum lagi Pangeran ke Mel. Terus gimana menuhin syarat dari Mel? Gimana caranya? Pusing saya. Ntar Pak Bos, aku cari ide dulu. Pangkatmu apa dulu sini? Aduh, Pak Bos, hampir aja dapat idenya. Pak Bos sih ngagetin aja. Berhenti lo. Mau apa lagi lo? Mau kemana? Urusan kita belum selesai. Gue gak suka sama gaya lo. Terutama gaya lo yang sok perhatian sama Putri. Jijik.
Sorry, gue bukan so perhatian. Tapi gue mau lindungi Putri dari cowok kayak lo. Dan dia nggak butuh itu. Dia nggak butuh lo. Karena ada gue yang lindungin dia. Jadi lo nggak usah sok deh. Lo pikir gue bercanda? Gue serius. Lo ngapain ketawa? Lo bilang lo mau lindungi dia. Kalau lo bener-bener serius. Kalau lo bener-bener gak bercanda. Kenapa lo biarin orang terdekat lo nyakitin Putri? Sampai bokap lo juga tega nyakitin Putri. Di mana kesadaran lo? Harusnya lo itu sadar. Buka pikiran lo. Lo yang gak pernah sadar. Gue gak pernah bermaksud untuk bikin masalah ke Putri. Jadi gak usah sok nuduh gue deh. Sampai kapan? Lo bakal nyangkal soal ini. Kapan otak lo bisa kebuka? Sampai kapan mata sama hati lo tertutup kayak gini? Terserah lo mau ngomong apa. Gue gak peduli. Yang pasti gue akan buktiin ke semua orang. Terutama ke lo. Kalau gue adalah orang yang bisa bikin Putri bahagia. Dan lo gak usah. Mau apa lo? Lo gak usah mimpi. Lo gak usah sok ya. Si Rizky jangan ke arah parkiran kali ya? Kan tadi udah tanya security. Jangan-jangan Rizky mau nyamperin batu bata karena dia tahu soal borgol. Tuh kan, pokoknya gue harus susulin Rizky. Kemana ya? Tapi kan Rizky nggak ada di parkiran, gue udah cek tadi. Ya udah kita keliling kampus. Gue nggak mau mereka berantem lagi, nanti babak belur lagi. Yuk. Iya. Cit, tuh kan bener mereka mau berantem. Ayo bantuin gue pisahin. Ayo. Lo kenapa nahan gue sih, Tak? Udah biarin aja itu jadi urusan mereka. Tapi kan Putri itu sahabat baik gue, Tak. Gue gak mau kenapa-napa sama dia. Udah lu tenang aja. Lu percaya aja sama gue. Putri juga gak bakal kenapa-napa kok. Justru cuma Putri yang bisa bikin mereka itu gak bakal berantem. Ya? Lo buktiin aja. Gak usah kebanyakan ngomong, kebanyakan gaya. Kita buktiin. Di pertarungan nanti, lo apa gue yang lebih kuat. Ngerti lo? Bisa kan? Pertarungan apa? Lo denger kan pertanyaan gue batu bata? Jawab! Put. Batu bata. Lo mau ajak Rizky tarung apa? Lo nggak puas kemarin udah bikin dia babak belur? Put, kita ke resto sekarang ya. Gue nggak akan pergi sebelum batu bata jawab gue.